begitu ada kejadian itu kita sebagai orang media memang susah juga untuk mendapatkan data-data itu, Pak. Sama dengan halnya teman mahasiswa ini dalam mencari datanya itu, ya, termasuk dalam mengakses seperti apa tata kelola secara persisnya gitu. Nah, itu kajian serius kurangnya transparansi dan data fakta riset dari pihak BGN sendiri yang belum ada sampai saat ini. Justru orang LSM yang sudah melakukan riset begitu. Jadi begini, saya main terkait data ya. Kita memaklumi BGN itu dia struktur komando. Ya, strukturnya komando, iya betul, kita akui itu. Sentralistik. Nah, boleh kita katakan sentralistik karena memang dia diatur sedemikian rupa. Karena Pak Prabowo itu ingin ini cepat berjalan sehingga bikinnya struktur seperti itu. Kemudian di unsur pemerintah juga ada, silakan untuk saling bergandengan di lapangan. Ya kan? Itu kan boleh-boleh saja seperti itu sebenarnya. Asal tata kelolanya baik. Nah, terkait dengan data misalnya. Ada meminta data, sampaikan itu berada di Kota Padang, hubungi dulu Korwil kotanya. Kemudian Korwil kota akan koordinasi dengan Korwil provinsi, provinsi akan Korwil dia Sumber Riau. Keluarlah apa yang diminta itu. Tentu makan waktu sedikit banyaknya gitu. Jadi jangan dianggap bahwa BGN ini tertutup sekali, tidak. Sepanjang memang prosedurnya dilalui. Baik, oke. Bagaimana dari GM ini? Sekarang pertanyaan, dilalui nggak prosedur itu? Saya tanya dulu sama Bapak, dengan kita melalui prosedur, apa jaminan kita perlu data real dengan waktu yang singkat? Bapak saja menyampaikan ada prosedur harus diikuti. Kita data harus bekerja loh Pak, mohon maaf gitu. Bapak boleh ketawa, memang itu realitanya. Saya ke Agam dulu, saya minta data ke Agam, ke SPPG setempat, itu tidak dapat. Memang nggak bakal. Iya, nggak bakal dapat dia. Dan menurut Bapak saya harus menunggu dulu. Dan kenapa sih bisa dapat data setelah apa nama sampel di luar setelah itu? Dipancing gitu. Bukan. Pancing membayar gitu. Bukan. Kalau dibayar, tapi lebih syukur kalau konteksnya di Agam ya Bapak. Saya nemunya itu karena dari kebetulan SPPG setempat itu yang menjadi pekerjanya itu adalah masyarakat sekitar yang juga kebetulan korbannya itu adik-adik kita juga tetanggaan. Jadi syukur alhamdulillah mungkin memang sudah jalan Tuhan juga, saya dapat datanya itu, kemudian juga apa yang terjadi di dalam saya tahu dari orang itu. Ya, sama dengan kalau teman-teman media juga mendapatkan dari pihak keluarga biasanya Iya, datanya. betul. Bukan dari pihak resmi, tapi dari mewawancarai sejumlah keluarga-keluarga korban dan juga puskesmas yang merawat. Nanti sama juga yang sama ditemukan seperti oleh itu. Jadi puskesmas. menurut saya kalau kita kan ibaratnya mau data gini loh. Jangan perspektifnya, kesannya kita itu kalau memang tujuan di sini adalah tujuannya untuk memberikan kebermanfaatan ya, kita sebagai check and balancesnya program pemerintah. Ini bukan hanya tugas DPR loh. Masyarakat juga harus bersikap seperti itu gitu. Jangan hanya ABS gitu asal Bapak senang gitu. Maka kita tujuannya kenapa kita ingin dapat data real secara cepat dan efisien adalah kita mau menjadi bahan perbandingan gitu. Kalau salah, betul-betul gitu. Kalau memang ada yang perlu, contohnya nih, misalkan kita mau nyari sampel dari salah satu korban yang memang terindikasi keracunan. Kita akan seharusnya gini Bapak, kalau memang mau melibatkan mahasiswa jangan nanggung-nanggung. Sebenarnya teman-teman kita di GMN itu ada yang memang di teknologi pangan ya. Kita sebenarnya sudah bersiap untuk bagaimana kita membuat laboratorium mobile yang memang kita bisa mencari data real yang menjadi perbandingan nantinya dengan data yang keluar dari BPOM. Seharusnya kerja seperti itu, manfaatkan mahasiswa itu jangan sebagai hanya pelepas tanya saja gitu. Maka kami mencoba upaya seperti itu. Kita nyari data, kemudian nyari indikasinya seperti apa, dan faktanya Bapak, apa yang saya publish